نصلي صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki malam yang ke-27 Ramadan 1446 Hijriah, dan tentu sesuai dengan tradisi, bukan sesuai syariah, sesuai dengan tradisi. Di malam-malam seperti ini umat Islam di Aceh khususnya, di Indonesia secara umum, sudah mulai disibukkan dengan agenda zakat fitrah. Maka tadi saya menyebut sesuai dengan tradisi, karena bila mengikut syariah kita tentu harus kembali kepada referensi, dan syariah itu selalu menawarkan alternatif yang lebih baik. Sebab dulunya sahabat-sahabat Nabi setiap kali akan melakukan satu aktivitas, mereka selalu bertanya, adakah yang lebih baik? Saat mereka ingin mencari nafkah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Pekerjaan apa untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki yang paling utama? Dijawab oleh beliau, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Keterampilan seseorang dengan kemampuan tangannya, pekerjaan tangan, bertukang, bertani dan seumpamanya. Dan setiap transaksi jual beli yang mabrur. Ditanya lagi dalam kesempatan yang berbeda, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Pekerjaan apa, amalan apa, ibadah apa yang paling utama? Dijawab oleh beliau, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Bukan di awal, tetapi pada waktunya. Kita berada di dalam lingkungan masyarakat, sebuah komunitas yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Jangankan yang jauh-jauh, sekedar membedakan penggunaan kata kosong dengan nol saja masih kacau balau. Menempatkan kata dari dan daripada saja, sampai pada level wartawan masih sering keliru pengutipannya. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa lulus SD dulunya. Padahal salah satu syarat lulus SD adalah mengikuti UN, dan salah satu materi ujian UN adalah bahasa Indonesia. Dan ternyata orang yang tidak beres bahasa Indonesia ini bisa jadi S1, S2, S3, bahkan profesor. Kacau sekali negara ini. Pada 28 Oktober 1928 kita sudah bersumpah, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka karena tidak mampu membedakan antara salat pada waktunya dengan salat di awal waktunya, kita beranggapan orang yang salat zuhur jam 2, jam 3 itu pelaku dosa besar dan berhak masuk neraka. Padahal waktu zuhur berakhir pada saat kumandang azan asar, untuk ukuran kita di jam 4. Maka begitu kita sarankan untuk kumandang azan isya khusus selama Ramadan di jam 9, kita dianggap seorang yang murtad. Padahal waktu isya berkelanjutan sampai dengan terbit fajar yang kedua di dalam pendapat jumhur ulama. Ini ketidakmampuan kita berkomunikasi. Lalu sahabat ini Abdullah bin Mas'ud bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Law istazadtu, kata perawi hadis ini, kalau aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? La zadani, pasti beliau akan tambah jawaban. Namun sahabat ini merasa sudah cukup.
Maka selalu saja para sahabat bertanya, apa yang lebih baik? Sedangkan kita sekarang mengamalkan ibadah dengan standar yang paling rendah. Hanya untuk salat saja kita ingin di awal waktu, padahal di awal waktu belum tentu selalu waktu fadilah. Karena boleh jadi awal waktu tersebut ada tamu yang harus kita layani. Untuk ukuran pegawai ada warga yang harus dilayani. Awal waktu, maka Allah berikan kelapangan waktu. Allah melapangkan, kita mempersempit. Padahal berulang-ulang dengan berbagai redaksi dan rahasia Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam beragama ini adanya kesempitan-kesempitan. Lalu datanglah kita persempit syariat ini sesempit-sempitnya. Maka ketika tiba waktu beribadah di akhir bulan Ramadan, ada kewajiban zakat fitrah. Hari-hari sekarang zakat fitrah belum wajib. Dan kita yang masih hadir sholat tarawih dan isya malam ini belum tentu wajib zakat fitrah. Kenapa? Tidak ada jaminan kita masih hidup ketika matahari terbenam di malam hari raya. Maka orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari di malam hari raya tidak wajib zakat fitrah. Ia sudah terlanjur dikeluarkan oleh panitia wajib dikembalikan, karena itu adalah hak ahli warisnya. Maka ada ketentuan kata para ulama, menurut jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali, zakat fitrah wajib untuk orang yang hidup di sebahagian waktu bulan Ramadan dan masih hidup di sebahagian waktu bulan Syawal. Artinya, yang hidup sekarang bila meninggal setelah berbuka puasa wajib zakat fitrah. Wanita yang hamil melahirkan sebelum berbuka puasa, maka bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia hidup di bulan Syawal Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Artinya pula, bila kita ingin menghemat zakat fitrah, kalau ada kerabat-kerabat kita yang sakit-sakitan menjelang hajat, usahakan meninggal sebelum buka puasa. Maka insya Allah hemat 2,8 kg. Dan kalau ada wanita ya dalam keluarga kita yang sedang hamil ingin melahirkan, tahan dulu sampai selesai berbuka puasa, maka hemat beras 1,5 kg, 2,8 kg insya Allah. Wajib zakat fitrah apabila sempat merasakan 2 bulan ini, sebahagian dari bulan Ramadan dan sebahagian dari bulan Syawal. Nah, jadi artinya yang hidup sekarang belum tentu wajib zakat fitrah, nanti meninggal dunia sebelum berbuka puasa. Pertanyaannya, siapa yang bersedia mengembalikan? Padahal semua zakat fitrah itu sudah didistribusikan, sudah dibagi-bagi. Maka pertanyaan yang lebih jauh, lalu bagaimana tuntunan agama untuk pelaksanaan zakat fitrah? Jawabannya sederhana saja. Coba perhatikan sejarah Rasulullah dan para sahabat. 9 kali beliau menjalani ibadah puasa Ramadan. 9 kali beliau dan para sahabat bayar zakat fitrah. Tidak pernah sekalipun zakat fitrah itu ditunaikan kecuali setelah sholat subuh di hari raya. Gak pernah di malam hari raya, apalagi 24, 25, 26, 27 bulan Ramadan. Tetap hari raya. Ini yang terbaik. Sayangnya kita tidak pernah membayar zakat fitrah pagi hari raya. Coba tunjuk tangan yang pernah bayar zakat fitrah seumur hidupnya pagi hari raya. Ya sempat. Saat kita ajak, apa jawabannya? Kalau pagi hari raya kita bayar zakat fitrah, Pak Ustaz, panitia sudah bubar. Panitia zakat fitrah ini enggak ada di zaman Rasulullah, enggak ada di zaman sahabat, enggak ada di zaman tabi'in dan tabi'in. Maka karena tidak pernah ada di zaman salafus saleh, kalau begitu panitia zakat fitrah itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu masuk neraka. Maka hati-hati panitia zakat fitrah masuk neraka karena kawan sebelah. Ini persoalan kita. Maka secara teori sebenarnya hampir tidak mungkin dibentuk panitia zakat fitrah karena durasi waktunya lebih kurang 12 sampai 13 jam. Terbenam matahari jam 7 maghrib, jam 6.50 menit. Kita masuk sholat id jam 7.30 versi pemerintah Aceh di Masjid Raya. Makanya sudah keluar edaran dari Dinas Syariat Islam Aceh,
salat Id diadakan di Belang Padang atau kemungkinan pindah ke Masjid Raya dimulai jam 7.30, disarankan warga jam 7 sudah datang ke lokasi. Maka disarankan warga setelah salat subuh jangan pulang ke rumah lagi. Ini memang negeri yang paling kacau di dunia. Allah berikan waktu salat Id dari sejak terbit matahari sampai sebelum azan zuhur, tapi kita bersempit harus 7.30. Capek kita provokasi untuk jam 8, ternyata nggak ada yang bersedia mengalah. Dan MPU Aceh diam saja menikmati keadaan tersebut. Jadi bayangkan kita benar-benar menganut falsafah bangsa dengan ketat. Selama dapat dipersulit, untuk apa dipermudah? Bayangkan sholat Id yang lapang waktunya harus 7.30. Ini pasti panitia yang mengambil kebijakan tidak pernah berkonsultasi dengan istrinya. Maka ketika Idul Fitri tahun yang lalu, masih Pak Ustami Hamzah menjadi PJ Gubernur. Setelah saya khatib di Jumat terakhir bulan Ramadan di Masjid Raya, di dalam ruangan imam itu berdiskusilah kami tentang waktu salat Id. Akhirnya ketika akan keluar, Kepala Dinas Syariat Islam Pak Zahrul Fajri bertanya ke saya, jadi Pak Ustaz, yang sebaiknya salat Id jam berapa? Saya jawab, jangan tanyakan ke saya, jangan tanyakan ke Pak PJ Gubernur, dan jangan tanyakan ke Imam Masjid Raya. Lalu saya tanya ke siapa? Tanya ke istri Anda. Karena yang paling repot di pagi hari raya adalah para istri. Mereka harus mandi, mereka harus memandikan anak, sampai suaminya pun harus dimandikan oleh mereka. Bersiap-siap di rumah, lalu berjalan menuju masjid. Padahal pagi hari raya Idul Fitri kita sunat mandi, sunat sarapan pagi. Kalau jam 7 sudah harus hadir ke lapangan. Ini beda pegahi, beda pegahi, ada meja. Itu belum lagi dari rumah menuju masjid disunatkan berjalan kaki. Coba bapak bayangkan kalau sempat saya diundang jadi khatib salat Id di Masjid Istiqamah Flower, jalan kaki dari Cekul, maka cekul. Padahal kita disunatkan pergi ke masjid lewat jalan yang jauh dan pulang lewat jalan yang dekat agar segera sampai ke rumah. Tapi tidak ada satupun sunnah Nabi yang kita jalankan di hari raya. Gak ada yang sarapan pagi, hanya sempat mandi saja, itu pun buru-buru. Gak sempat berjalan kaki lewat jalan yang jauh, kita cari jalan pintas, tapi gak sempat takbir dengan imam. Dan selesai sholat, gak kita cari jalan singkat untuk pulang ke rumah, karena kita melingkar pulang lewat kuburan, transit dulu di kuburan. Maka mereka buru-buru sholat Id supaya bisa segera menuju ke kuburan-kuburan terdekat. Kenapa? Karena bila telat, khawatir yang di kuburan akan berangkat ke tempat yang lain. Ini bayangkan anomali masyarakat negeri ini, dan ulama-ulamanya yang di MPU itu diam saja tanpa suara. Mereka hanya bersuara kalau kisruh hal-hal yang lain. Maka ketika ketua DPRA ribut dengan wakil gubernur, itu langsung mereka bersuara. Tapi masyarakat ribut persoalan agama tidak pernah kita dengar suara mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada mau lari pada dengar ayu di ulang. Ini realitas negeri kita. Jadi kita benar-benar seperti layang-layang yang putus talinya, bahwa belum jatuh ke bawah murni karena angin masih bertiup. Bila anginnya berhenti, habis kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajar kesadaran kita. Janganlah terburu-buru. Beda awal waktu dengan terburu-buru. Mungkin di luar Ramadan jam 8 awal waktu salat Isya, tapi di bulan Ramadan jam 8 itu adalah terburu-buru, dan Islam tidak setuju. Maka Nabi katakan, "Idza ataitumul jama'ata famshu 'alaikumus sakinatu wal wiqar." Kalau kalian ingin menghadiri salat berjamaah, berjalanlah dengan sikap tenang dan penuh kewibawaan. Tapi nanti telat, fama adraktum fattabi'uhu. Yang telat kalian, apapun posisi imam kalian temui, ikuti. Imam sedang rukuk, takbiratul ihram, rukuklah. Imam sedang i'tidal, takbiratul ihram, i'tidallah. Imam sedang sujud, takbiratul ihram, sujudlah. Imam sedang duduk, takbiratul ihram, dan duduklah. Bukan disuruh menunduk. Tapi kita penuh kalkulasi, kita hitung-hitung. Ini udah lewat rukuk, kalau saya takbiratul ihram pun nggak dihitung rakaat. Udahlah, saya tunggu saja. Nggak, perintahnya bukan tunggu, segera bertakbir dan ikutlah. Wa ma fatakum, dan yang luput dari kalian tinggal 1-2 rakaat, fa'atimmu, setelah salam imam sempurnakan. Ajaran agama, berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, berjalanlah dengan sikap tenang dan penuh kewibawaan, bukan terburu-buru dan berlari-lari. Maka orang yang berwibawa ketika dia berlari, hilang kewibawaannya. Coba lihat, siapapun yang berjalan cepat, yang bergerak cepat, berbicara cepat, wibawanya akan luntur. Tapi yang berbicara teratur dan terstruktur, auranya itu akan meningkat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan itu menjadi panduan bagi kita. Dan saya bersyukur kepada Allah, ada beberapa masjid yang mengkonfirmasi mereka akan sholat id jam 8. Ada masjid As-Sadaqah di Lambagang, ada masjid Taqwa di seberang sana di Setui, ada masjid Al-Furqan di Brawi, dan ada beberapa masjid yang lain. Maka yang ingin buru-buru ke kuburan silahkan menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman. Yang ingin tenang-tenang bisa sarapan dulu, silahkan cari masjid-masjid terdekat. Saya nggak tahu masjid kita menganut jam 8 atau jam 9 atau boleh jadi jam 7. Mungkin supaya lebih cepat lagi agar kita bisa tidur di pagi hari raya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian provokasi dari saya di malam ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الصلاة التراويح ورحمة